Jika ibu tanya, apa kabar hari ini? Kalian jawab, Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Sekali lagi ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, ibu absen saja ya. Cika hadir, Agung hadir, Adit hadir, Tasya hadir, Rian hadir, Indah hadir, Salsa hadir, Roni hadir. Wah, hadir semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar kalian lebih semangat lagi, kita akan melakukan tepuk semangat. Sudah tahu semua ya tepuk semangat? Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sudah semangat ya semuanya? Indonesia banyak memiliki keragaman budaya, mulai dari pakaian, alat musik, tarian, dan kegiatan adat ataupun upacara adat seperti pawai budaya. Coba kalian buka buku tema 1 halaman 1. Nah, di sana ada teks bacaan pawai budaya. Nah, kita baca ya. Coba Adit baca paragraf pertama. Yang lain disimak ya. Dilanjutkan oleh Tasya. Dilanjutkan kembali oleh Indah. Oke, selesai ya. Nah, di sana setelah kita membaca teks tersebut, kita diperintahkan untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, gagasan pokok adalah biasanya terletak di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung itu adalah ditulis setelah gagasan pokok. Nah, contoh pada paragraf pertama ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Nah, dari teks dari paragraf pertama itu kita bisa menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf pertama adalah gagasan pokoknya, pawai budaya menarik perhatian warga Kampung Babakan, sedangkan gagasan pendukung paragraf 1, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Jadi, gagasan pokoknya terletak di mana anak-anak? Ya, betul. Gagasan pokoknya terletak di awal paragraf. Nah, coba siapa yang bisa menentukan gagasan pokok paragraf kedua? Coba cari dulu. Nanti siapa yang tahu tunjuk tangan. Tolong bacakan. Ya, Salsa, apa gagasan pokok paragraf kedua?
Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Salsa. Nah, jadi gagasan pokok paragraf kedua itu adalah di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku, sedangkan gagasan pendukungnya adalah rombongan laki-laki menggunakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Jadi, gagasan pokoknya terletak juga di awal paragraf. Nah, sampai sini paham ya? Nah, oke, baiklah. Jika kalian paham, di halaman itu ada soal. Tolong kalian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5. Ditulis di buku latihan dan dikumpul. Silakan kalian kerjakan. Jangan ribut ya anak-anak. Mulut diam dan tangan yang berbicara. Sudah selesai semuanya? Silakan dikumpul jika sudah selesai. Oke, untuk yang selanjutnya, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, kita juga berasal dari daerah yang berbeda-beda, dari budaya yang berbeda-beda. Kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama. Kita tidak boleh tidak boleh mengejudge suku lain, daerah lain, seperti itu ya. Nah, coba kalian buka halaman 8 di sana. Ayo berlatih. Sudah dibuka halaman 8. Nah, di sana ada tugas. Coba kalian tanyakan kepada teman kalian berasal dari mana dia. Nah, contoh seperti ibu ya. Ibu berasal dari Pagar Alam, asal daerahnya Pagar Alam. Ciri khas daerahnya yaitu rumah Bali sebagai rumah adatnya, dan makanan khas daerahnya yaitu ikan ruas. Seperti itu, paham? Nah, silakan kalian bertanya kepada sesama teman sekelas ini. Kalian tanyakan dari mana asalnya, daerah asalnya di mana, terus ciri khas daerahnya apa. Nanti ibu panggil satu-satu. Silakan dikerjakan dan jangan ribut ya. Sudah semuanya? Oke. Nah, biar lebih seru pada saat ibu manggil, kita akan belajar sambil bermain. Di sini ibu ada sebuah spidol. Di sini spidol ini akan kita lempar kepada teman sambil bernyanyi balonku ada 5. Misalnya spidol ini ibu kasih ke Tasya. Jadi kita sambil bernyanyi, Tasya melempar ke siapa? Ke Cika. Cika melempar ke Rian melempar ke Agung melempar ke Adit, dan seterusnya seperti itu. Dan pada saat di lirik door, berhenti, tidak usah nyanyi lagi, dan berhenti di mana spidol ini. Spidolnya berhenti di tangan siapa, itu yang akan ibu panggil dan ibu tanya. Paham? Oke, ini Tasya, ibu berikan kepada Tasya. Sekarang kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru.
meletus balon hijau dar. Nah, berhenti di siapa spidolnya? Oh, berhenti di Indah. Coba kita tanya ya, Indah. Indah berasal dari mana, Agung? Coba kita tanya Agung. Agung, apa benar pernyataan dari Indah? Benar, kita beri tepuk tangan untuk Indah. Oke, jadi Agung berasal dari Jogja. Makanan khas daerahnya yaitu gudeg dan rumah adatnya yaitu coklo. Kita mulai lagi ya. Tadi berhenti di siapa? Di Indah. Oke, kita mulai lagi dari awal. Indah kasih ke Roni berarti ya. Oke. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dar. Berhenti di siapa? Oh, berhenti di Agung. Agung, sekarang ibu tanya, berasal dari mana? Siapa ya kira-kira? Rian. Oke, kita tanya Rian. Rian, apa benar pernyataan Agung? Ya, benar. Jadi Rian berasal dari Palembang. Makanan khasnya adalah pempek dan rumah adatnya yaitu limas. Berarti benar ya kata Agung. Beri tepuk tangan untuk Agung. Nah, kita kan sudah menjawab semua, sudah terjawab semua, asal daerahnya dari mana-mana. Apakah daerah kalian sama semua, berasal dari daerah yang sama? Tidak kan? Nah, kita berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari Jogja, ada yang dari Sekayu, ada yang dari Pagar Alam, ada yang dari Palembang tadi kan. Jadi banyak banget di sini bermacam budaya, adat dan budayanya itu jelas berbeda ya. Nah, maka dari itu kita harus saling menghormati. Kita saling menghormati, saling menghargai, tidak boleh kita tidak boleh menjelek-jelekan daerah-daerah yang lain atau adat-adat yang lain. Nah, dalam menghargai keberagaman itu ada beberapa sikap. Di antaranya yang satu, berteman dengan siapa saja. Kita harus berteman dengan siapa saja, tidak boleh memandang dia dari mana, berasal dari mana, ya. Jadi kita harus berteman dengan siapa aja, tanpa bedakan. Yang kedua itu menghormati orang lain walaupun berbeda keyakinan. Di Indonesia saja sudah banyak sekali agama, ada Islam, ada Kristen, ada Protestan, ada Katolik, dan ada Buddha, ada Hindu. Kita harus saling menghormati walaupun kita berbeda keyakinan. Nah, kita juga tidak boleh menjelek-jelekan agama lain. Kita harus saling bertoleransi sesama antar umat beragama. Nah, yang selanjutnya yaitu senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun terhadap orang lain. Nah, kita harus sopan dan santun terhadap orang lain. Apalagi misalnya bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita. Misalnya kalian bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, kalian salim tangannya, atau kalian mau lewat, sedangkan di depan sana itu ada orang yang lebih tua dari kita, walaupun kita tidak mengenalnya, setidaknya kita menundukkan kepala
kita ngomong permisi Pak, Bu gitu ya. Paling enggak kita itu senyum, karena senyum itu juga termasuk ibadah. Dan untuk yang selanjutnya yaitu memberi apresiasi terhadap keberagaman aneka budaya yang ada di Indonesia. Nah, maksudnya di sini kita memberi apresiasi terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Misalnya bentuk dari apresiasinya, misalnya bentuknya ada seperti pujian, wah tarian daerah sini bagus banget, pakaiannya juga bagus, seperti itu, berbentuk pujian ya. Paham semua di sini? Jadi ibu harap anak-anak ibu itu harus memiliki keempat sikap menghargai keberagaman ini. Harus tanamkan ke diri kalian. Oke? Nah, selanjutnya, selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, coba silakan kalian buka buku pada halaman 10. Di sana terdapat alat musik apa saja. Sudah dibuka? Ada alat musik apa saja di gambarnya? Iya, benar. Ada angklung, ada suling, ada kecapi, ada kendang, ada tipa. Nah, banyak sekali ya macam alat musiknya. Itu cuman sebagian aja, belum yang lain tuh masih banyak banget. Coba ibu tanya, angklung berasal dari mana, Rian? Bener, dari Jawa Barat. Angklung berasal dari Jawa Barat, tifa berasal dari Papua, kendang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, kecapi juga dari Jawa Barat, suling juga dari Jawa Barat. Nah, cara memainkannya yaitu kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Senar yang dipetik bergetar dan menghasilkan bunyi. Kendang dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Tifa dimainkan dengan cara dipukul. Tifa sama dengan kendang. Cuman tifa agak lebih ramping dan panjang. Angklung dimainkan dengan cara digoyang. Bagian dalam bambu bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Nah, dari sana, dari alat musik ini kita jadi tahu anak-anak bahwa bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Bunyi tadi berasal dari benda, ya, berasal dari benda yang bergetar. Coba ketika kita berbicara, kalian pegang leher kalian. Di situ ada pita suara yang bergetar saat kita berbicara. Bergetar tidak? Ya, bergetar. Nah, maka keluarlah bunyi. Ketika benda itu bergetar, dia akan mengeluarkan bunyi. Sama ketika kita berbicara, di sini karena kita ada pita suara, jadi di sini ada getarannya, sehingga setelah bergetar suara kita keluar gitu. Seperti itu. Ingat ya anak-anak, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Apa tadi bunyi? Ya, bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Coba ibu tanya, Adit, tifa tadi dimainkan dengan cara, ya, dengan cara dipukul. Tifa juga sama seperti kendang, cuman bedanya kendang itu lebih besar, lebih gendutan, sementara tifa itu lebih panjang dan ramping. Oke. Paham semua ya materi yang ibu jelaskan pada hari ini. Oke, ibu akan menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini. Mulai dari kita menemukan gagasan pokok, saling menghormati dan saling menghargai keberagaman budaya dan bunyi. Oke. Gagasan pokok. Gagasan pokok biasanya terletak di awal paragraf deduktif,
tengah paragraf interaktif dan akhir paragraf itu campuran, bisa di awal dan bisa di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukungnya itu ditulis ketika setelah gagasan pokok ya. Nah, untuk menghormati tadi kita ada berapa sikap untuk saling menghormati tadi? Betul, ada 4. Di antaranya itu berteman dengan siapa saja, menghormati orang lain walaupun berbeda keyakinan, senantiasa bertutur kata sopan dan berperilaku santun terhadap orang lain, memberikan apresiasi terhadap keberagamaan aneka budaya yang ada di Indonesia, dan bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, paham semua ya? Ibu harap kalian paham semua apa yang Ibu sampaikan, dan tolong dibaca kembali, dipelajari kembali apa yang kita udah pelajari hari ini, biar biar apa? Biar kalian itu ingat terus gitu, tidak lupa, tidak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, seperti itu ya. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Oke, baiklah. Kalau tidak, kita berdoa dulu ya sebelumnya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.